Ledakan dan cahaya rudal pencegat menerangi langit Erbil, Irak, di tengah laporan sejumlah drone berhasil ditembak jatuh. Insiden ini terjadi saat konflik Amerika-Iran kembali memanas, memperbesar kekhawatiran akan meluasnya perang di kawasan Timur Tengah. ماجراجویی‌ها و شرارت‌های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین‌المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته. پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید و اقدامات قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در ایام گذشته شاهدی بر این ادعاست. Selat Hormuz kembali menjadi pusat perhatian dunia, setelah Iran mengklaim menutup jalur pelayaran strategis tersebut, sementara Amerika Serikat membantah keras dan menegaskan lalu lintas kapal komersial tetap berjalan normal. Presiden Donald Trump bahkan memastikan militer Amerika siap menjamin kebebasan navigasi di salah satu jalur distribusi minyak terpenting dunia. Di tengah saling klaim ini, ketegangan militer di Timur Tengah justru semakin meningkat dan memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas pasokan energi global. Situasi memanas setelah Amerika melancarkan serangan terhadap sekitar 140 target militer Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan rudal dan drone ke sejumlah fasilitas militer Amerika serta sekutunya di kawasan Teluk. Iran juga mengklaim berhasil menyerang sejumlah pangkalan dan melumpuhkan kapal di sekitar Selat Hormuz, sembari memperingatkan jalur tersebut akan tetap ditutup hingga campur tangan Amerika berakhir. Di sisi lain, upaya diplomatik masih terus berlangsung melalui mediasi Oman. Lantas, apakah konflik ini akan memicu gangguan serius terhadap perdagangan minyak dunia atau masih dapat dikendalikan? Ya, di Eropa memang sangat panas sekali beberapa hari ini dan ternyata Amerika Serikat juga tidak luput dari gelombang panas. Warga New York mencari tempat berlindung di pusat-pusat pendingin, air mancur dan ruang publik ber-AC setelah kota itu mencatat hari pertamanya dengan suhu mencapai 37,8 derajat Celcius dalam hampir 14 tahun terakhir. Wah, sampai segitunya pemirsa, kita lihat disiram air di tengah jalan. Rekaman video diambil pada hari Kamis menunjukkan orang-orang nampak mengunjungi tempat yang bersuhu sejuk, membeli minuman dan makanan yang segar, seperti yogurt beku dan juga membasahi diri bahkan ya. Para pedagang kaki lima nampak sibuk menawarkan air es kepada pejalan kaki. Anak-anak juga nampak bermain di air mancur. Layanan Cuaca Nasional memperingatkan kombinasi panas dan kelembaban yang berbahaya di New York City dapat membuat suhu terasa seperti mencapai 44 derajat Celcius. Ini gimana penyelenggaraan Piala Dunia di sana ya? Berarti Piala Dunia bergulir ketika cuaca panas terik. Kericuhan tidak terhindarkan saat ratusan warga terlibat aksi saling dorong demi berebut kipas angin dan pendingin ruangan di pusat perbelanjaan di Prancis. Aksi ini dipicu gelombang panas ekstrim yang tengah melanda sebagian besar daratan Eropa. Wah, rebutan mereka pemirsa. Seperti yang kita lihat ini ya. Ada aksi saling dorong terjadi di pusat perbelanjaan di Lidl ini di wilayah Nanterre. Jadi kan pembeli ini ngantri ya sejak subuh katanya. Dan nekat mendobrak masuk, berdesakan hingga bahkan terlibat baku hantam. Demi untuk mendapatkan perangkat pendingin udara. Ini saking banyaknya yang ingin beli pendingin udara, sepertinya jumlah stok pendingin udara di sana tuh semakin berkurang. Jadi banyak yang berebutan sampai segininya ya. Aparat kepolisian bahkan terpaksa diterjunkan ke lokasi setelah massa merusak pintu masuk toko dan memicu perkelahian. Akibat bentrokan dan adu mulut yang tidak terkendali, dilaporkan hanya sedikit pembeli yang akhirnya berhasil membawa pulang alat pendingin udara tersebut.
Ya pemirsa, serangan udara Amerika Serikat menghantam sejumlah wilayah strategis di sepanjang pesisir Iran. Salah satunya Pulau Kis yang diserang semalam suntuk. Pemerintah Iran melaporkan tidak ada korban jiwa dalam serangan di Pulau Kis. Ya, serangan di Pulau Kis tadi dibalas Iran dengan menyiagakan seluruh koleksi rudalnya. Dikutip dari Tasnim News Agency, media resmi Iran merilis video memperlihatkan kekuatan sistem persenjataan strategis milik Korps Garda Revolusi Iran IRGC. Dalam video ditampilkan kesiapan operasional serta momen peluncuran deretan rudal balistik jarak menengah dan taktis yang menjadi andalan pertahanan udara Iran. Pemirsa, Iran mengaku siap merespon setiap bentuk ancaman serangan yang dilakukan Amerika. Di tengah memanasnya konflik Amerika dan Iran, Arab Saudi menyerang kelompok Houthi Yaman yang menjadi proksi Iran. Saudi menyerang kompleks Bandara Internasional Sanaa. Kelompok Houthi menuding Arab Saudi sebagai dalang di balik serangan udara itu. Houthi pun mengutuk keras serangan terhadap fasilitas sipil ini. Houthi menyebutkan sebagai pelanggaran fatal terhadap kedaulatan Yaman sekaligus pelanggaran berat atas kesepakatan gencatan senjata tahun 2022. Sementara itu, pesawat milik maskapai Iran, Mahan Air, terpaksa mengalihkan pendaratan darurat ke Bandara Hudaidah setelah bandara di Sanaa digempur militer Saudi saat pesawat itu tengah mendekat. Pihak Houthi menuding Arab Saudi berada di balik pengeboman pangkalan udara Sanaa untuk menggagalkan rute penerbangan perdana mereka. Namun Menteri Pertahanan Yaman menyatakan tindakan ini diambil sebagai langkah defensif untuk menghadapi setiap pesawat asing yang dinilai melanggar ruang udara mereka. Pesawat komersial tersebut diketahui membawa pulang delegasi Houthi dari Teheran usai menghadiri upacara penghormatan terakhir mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Ya, akibat serangan tersebut ribuan warga Yaman menggelar unjuk rasa protes terhadap serangan udara yang menghantam Bandara Internasional di Sanaa. Ribuan warga Yaman turun ke jalan utama kota Sanaa sambil membawa poster berisi kecaman terhadap serangan udara fasilitas penerbangan sipil yang dituduhkan kepada koalisi Arab Saudi. Warga menilai agresi itu sebagai pelanggaran kedaulatan yang nyata. Dalam aksi ini demonstran juga menyampaikan apresiasi terima kasih atas dukungan politik serta bantuan kemanusiaan dari Iran di tengah blokade laut dan udara di sekitar Yaman. Gelombang protes ini juga sebagai bentuk dukungan masyarakat Yaman terhadap Iran untuk terus melawan pihak Washington dan sekutunya. Pemirsa, aksi saling serang militer Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut. Amerika kembali memberlakukan blokade total terhadap seluruh pelabuhan di Iran mulai Selasa sore waktu Washington. CENTCOM menyebut perintah ini langsung datang dari Presiden Donald Trump. Perintah blokade datang dari Presiden Trump. Imbasnya seluruh armada kapal perang, pesawat tempur, helikopter militer Amerika di kawasan Timur Tengah dalam posisi siap perang. Blokade ini menyasar seluruh kapal yang bergerak menuju atau meninggalkan wilayah pesisir Iran. Sementara pelayaran komersial internasional lainnya tetap diizinkan melintas dengan syarat patuh dengan koridor pemeriksaan ketat yang ditetapkan militer Barat. Amerika juga berencana menerapkan biaya transit 20% di Selat Hormuz yang langsung ditolak keras oleh Menlu Iran Abbas Araghchi.